Bagaimana cara menemukan jodoh kita tanpa pacaran, Pak Ustadz? Ustadz Habib Kiai datang, mereka punya banyak stok. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Ustadz punya pesantren kan? Punya. Ustadz dekan Fakultas Syariah ada mahasiswi kan? Iya. Tolong carikan saya yang ada empat-empatnya Pak Ustadz, kaya, cantik, bangsawan, dan berakhlakul karimah. Insya Allah mereka carikan. Ini ada orangnya rajin tapi PC. Ini ada orangnya mancung tapi nggak solehah. Oh, nggak mau juga. Ini yang ada. Ini cantik, bangsawan, keturunan orang baik, solehah, jilbabnya panjang. Yang ini aja tapi baru meninggal. Kalau jodoh takkan kemana. Itu kata-kata indah, tapi harus ada usaha. Ustadz ceramah diberi air minum. Ini nyindir nih, enggak? Diberi air minum. Lalu kemudian, apakah air minum itu memang sudah ditakdirkan untuk Ustadz? Iya. Coba kalau dia tidak mau berusaha menggerakkan gelas ke mulutnya, dia cuma melihat aja senyum, masuk air itu ke mulutnya? Tidak, harus ada usaha. Anak-anak muda usaha. Enggak perlulah saya ajari anak muda. Tanya bapak-bapak. Bapak ini malah udah ada yang dapat 2, ada 3. Bid'ah sudah merajalela. Bagaimana mengatasinya? Bid'ah pangkal tidak bersatunya umat Islam. Perbuatan, ucapan, tindakan, pikiran tidak ada dalilnya bid'ah. Sesuatu yang tak ada dalilnya bid'ah. Pergi dia ke tanah lapang, dibentangnya sajadah, digelarnya sajadah, dia sholat. Allahu Akbar. Kenapa ente sholat di sini? Semakin panas, semakin berkeringat, semakin banyak pahalanya. Itu bid'ah, tak ada dalil sama sekali. Selama ada dalilnya, maka tidak boleh kita bid'ahkan. Jangan membid'ahkan orang kalau ada dalilnya. Selama ada dalilnya, ada dalam Quran, ada dalam sunnah, ada dalam ijma', ada dalam qiyas, maka tidak boleh kita bid'ahkan. Ibu-ibu kumpul ramai-ramai baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Toto ada orang bid'ahkan. Apa ini ramai-ramai baca Yasin? Bid'ah. Belum tentu bid'ah, bro. Karena masih ada dalilnya, dalil am, dalil umum. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan mudah saling membid'ahkan. Karena ketika kau katakan hei pelaku bid'ah, maka sama artinya kau katakan hei penghuni neraka jahanam. Emangnya ente siapa? Neraka punya bapak ente. Ustadz, apa hukumnya sholat bagi pelaku zina? Diterima apa enggak sholatnya Pak Ustadz? Man sholatuhu lam tanhahu anil fahsya wal munkar lam yazdad illa bu'dan. Siapa yang sholatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka dia semakin jauh dari Allah. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Apakah dengan dosa itu dia menjadi kafir Pak Ustadz? Dia tidak kafir kalau tidak ingkar. Kalau dia katakan tidak ada itu Tuhan, tidak ada itu surga, tidak ada itu neraka, tidak ada akhirat, baru dia kafir. Tapi kalau dia sekedar buat dosa, maka dia fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin.
Allah tidak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari fasik. Terima kasih Ustadz, semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenapa Ustadz selalu bacakan doa di belakang? Biar supaya jamaah mengaminkan. Amin. Amin. Jamaah. Oh, kalau gitu Ustadz aja yang enak, Ustadz yang dapat, kami yang mengaminkan pun dapat juga. Apa kata malaikat? Walaka misluh. Kau tadi sudah mengaminkan, engkau dapat yang sama seperti yang kau aminkan. Makanya ibu kalau bapak berdoa, ibu aminkan, tapi ibu tanya dulu doanya apa. Nanti amin, amin. Tanya, Mas doanya apa? Terima kasih Ustadz, panjang umur sehat selalu. Amin. Nah, kan? Mengenai fikih Ustadz, oke? Air kencing itu kan najis, ya. Air sperma itu kan suci, tidak najis. Mengapa apabila kita kencing hanya istinja saja, sementara itu najis? Kenapa kita keluar sperma harus mandi? Sudah gitu kata Nabi. Kalau keluar air wudhu, tapi kalau keluar sperma mandi. Padahal ini najis, yang ini tidak najis. Kenapa harus begitu Pak Ustadz? Pokoknya sudah begitu kata Nabi Muhammad, jangan tanya-tanya. Yang dilihat itu bukan tempat keluarnya, bukan benda yang dikeluarkan. Yang dilihat itu bukan saluran tempat keluarnya, bukan pula cairan yang dikeluarkan, tapi yang dilihatkan itu adalah talazzuz. Talazzuz ada rasa nikmat. Maaf. Ada orang sakit, tiba-tiba keluar spermanya. Apakah dia wajib mandi junub? Tidak, karena tidak ada rasa nikmat. Ketika keluar rasa nikmat, talazzuz namanya. Talazzuz diambil dari kata lazir, nikmat, tapi bukan yang lembaga amil zakat. Ada orang mandi, habis mandi, habis mandi, tiba-tiba pas dia buang air kecil, keluar spermanya. Apakah dia wajib mandi junub? Tidak, karena tak ada talazzuz. Jadi ilat sebab mandi junub itu adalah talazzuz. Ada rasa nikmat, barulah dia disuruh mandi. Beda kalau ketemu dua khitan. Idza iltaqal khitanani faqad wajabal ghuslu wa illam yanzil. Kalau orang melakukan senggama, dukhul, walaupun tidak keluar spermanya tetap mandi. Itu kasusnya berbeda. Nah, jadi yang dilihat di sini bukan saluran tempat keluarnya, bukan pula cairan yang keluar, tapi talazzuz, rasa nikmat itu yang menyebabkan dia disuruh mandi. Bagaimana jika ada pertanyaan masalah agama tapi kita tidak memiliki ilmu? Apakah kita boleh berpendapat atau bagaimana Pak Ustadz? Saya menjawab yang saya pernah baca, yang saya pernah dengar, yang saya pernah belajar, yang saya pernah tahu. Kalau saya nggak tahu, kertasnya saya bawa pulang. Itu kami tonton di YouTube. Ustadz nggak pernah bilang nggak tahu. Kenapa semuanya Ustadz jawab? Yang nggak saya jawab dipotong videonya. Yang diupload yang saya jawab saja. Kalau saya nggak tahu, jangan dijawab. Inna sama, telingamu, wal basar, matamu, wal fuad, hati, pikiran, lidahmu, semua akan ditanya. La taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kalau nggak tahu, jangan bicara, jangan ngomong. Walaupun titel kita MSI, Master Segala Ilmu. Ustadz, apa yang menyebabkan sholat seorang hamba tak diterima oleh Allah? Irji ila sholatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena sholatmu batal.
diulanginya lagi. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi salatmu karena salatmu batal. Diulanginya lagi. Irji ila salatika. 3 kali ulang. Kenapa salatnya disuruh ulang sampai 3 kali? Karena tidak ada tuma'ninah. Idza aqamta, kalau tegak, hatta tatma'inna qa'iman, tegak. Kalau ruku, hatta tatma'inna raki'an. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kalau sujud sampai tuma'ninah. Kalau salat di Masjid Baitur Rahmah pasti tuma'ninah, karena imamnya yang biasa orang tak tuma'ninah salat sendiri macam bambu di hembus angin. Allah 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 Allah. Selesai. Maka sholat berjamaah. Alhamdulillah adik-adik mahasiswa-mahasiswi Baitur Rahmah pasti sholatnya ada tumakninah karena sholat berjamaah bersama imam. 2 yang menyebabkan sholat batal. La sholat, sah sholat liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Fatihahnya tak betul. Fatihah rukun sholat, luruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Betulkan Fatihah. Ngaji Iqra. Ngaji Iqra. Seandainya tak ada ulama dari Minangkabau, mungkin saya tak pandai membaca Quran. Jadi Ustadz dulu ngaji sama siapa? Ulama-ulama Minangkabau yang mengajarkan mengaji. Alif di atas, alif di bawah, i alif depan, u, a, i, u. Di atas itu kan dari Minangkabau. Alif 2 di atas, an, alif 2 di bawah, in, alif 2 di depan, un, an, in, un. Yang tahu berarti udah tua. Anak-anak kini tak tahu itu lah. Apo guru mengajinan kini bukan dari Minangkabau tapi dari Yogyakarta. Jenenge sopo? Kiai Haji As'ad Humam. A bataba batata batata batasa basaba. Yang dulu hampir seluruh Sumatera itu guru dari Minangkabau. Alif di A, alif 2 di an. Mengalir pahalanya. Jangan sampai Fatihah tak betul. Bagaimana cara menegur khotib yang lupa rukun khutbah? Kasih tahu, Pak Khotib lupa rukun khutbah 5. Semua laki-laki di sini wajib bisa khutbah. Karena mana tahu nanti pergi ke pulau, kebetulan ditugaskan Pak Wali pergi ke pulau. Sampai di pulau ada sholat Jumat. Apa kata pengurus masjid? Hari ini Jumat tidak jadi karena nggak ada khotib. Karena khotib mencret. Karena khotib demam. Maka PNS yang datang tadi berdiri, saya bisa jadi khotib. 5 rukun khutbah. Naik ke atas mimbar, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Duduk. Habis itu tegak lagi. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Dah, Omar. Rukun khutbah cuma 5. Alhamdulillah, sholawat, ayat, wasiat takwa, doa. Alhamdulillah, sholawat, ayat, wasiat takwa, doa. Selesai sholat, Bapak dari mana? PNS Tanjung Pinang. Kok pendek kali rukunnya? Aku masih syukur bisa, kok tak bisa? Nah, insya Allah selesai ceramah ini semua PNS, ASN Tanjung Pinang bisa jadi khotib, betul? Sependek itu pun ada juga yang ragu. Naik ke atas. Nanti latihan dulu, karena kadang walaupun kita hafal, karena grogi naik ke atas hilang juga ini. Pas naik ke atas, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fil muslimin wal muslimat. Duduk. Karena khutbah mesti 2. Habis naik. Alhamdulillah
Diulang balik, nyampak naik lagi, sama macam tadi. Ustadz, saya punya pertanyaan Ustadz, bagaimana caranya agar kita ikhlas dan kuat ketika kita ditinggalkan oleh kedua orang tua kita menghadap Sang Ilahi? Ketika meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, respon sahabat macam-macam. Umar mencabut pedang. Man qala inna Muhammadan qad mata fa atrib unuqahu. Siapa yang mengatakan Muhammad sudah mati, ku pancung kepalanya. Siapa yang berani mengatakan Muhammad mati, ku pancung kepalanya. Akhirnya datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya sudah ada rasul-rasul tapi meninggal dunia. Afa immata, kalau dia meninggal, au qutila, atau dibunuh orang, inqalabtum ala aqabikum, apakah kamu akan berbalik kepada agama kamu yang lama? Wa may yanqalib ala aqibaihi, siapa yang murtad meninggalkan agama ini, falan yadurrallaha syai'a, Allah tidak rugi walau sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, Allah tetap akan memberikan balasan pada orang yang bersyukur. Jatuh pedang Umar bin Khattab. Orang setingkat Umar saja pun tetap bisa lupa ayat. Hari ini Abdul Somad yang menasihati, sabar ya, sabar ya. Tapi ketika musibah itu datang, as-sabru inda sadmatil ula, sabar itu datang pada pukulan yang pertama. Maka balikkan pada Allah. Ini ujian. Sabar. Ayah kita meninggal, ibu kita meninggal, sabar. Memang berat, terasa lembut lunak tanah itu dipijak. Terasa gempa bumi, tapi datang kawan-kawan menyabarkan. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan punya kita, ini punya Allah. Allah ambil, dia lebih sayang. Allah hanya ingin melihat kau sabar. Nabi Muhammad anak yatim, Imam Syafi'i anak yatim, ulama-ulama kita anak yatim. Jangan sedih menjadi yatim, karena Allah ingin memuliakanmu. Kamu sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal yatima fala taqhar, jangan kau hardik. Nah, jadi sabar. Makanya banyak kita lihat suami-suami yang ketika istrinya meninggal sabar dia. Tak ada menangis. Setetes pun air matanya tak ada menangis. Bapak enggak sedih, Pak? Itu pinjaman dari Allah, Pak Ustaz. Sampai akhirnya Allah mengambil. Apa yang mesti saya sedihkan? Ustaz nih kalau cerita selalu enggak enak aja. Oke, kita balik. Sekarang kita balik suami yang meninggal. Ibu tuh enggak nangis. Banyak orang heran. Ibu enggak nangis. Enggak, Pak Ustaz. Kenapa? Udah lama aku tunggu. Balikkan pada Allah SWT. Bagaimana caranya supaya doa cepat terkabul dan bagaimana supaya jodoh yang kita impikan cepat datang? Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Semua doa dikabulkan Allah. Orang yang merasa doanya tidak dikabulkan Allah, dia sudah suudzon pada Allah. Pertama, ada yang doa itu cash and carry, langsung. Dua, ada doa itu ditunda Allah karena ini belum layak. Sama seperti anak minta pisau, minta pisau, minta pisau, belum layak. Nanti kalau ku kasih kau luka. Ini orang belum layak dikasih mobil. Nanti kalau dikasih mobil malah nggak sholat. Dulu waktu masih pakai motor sholat, habis dikasih mobil, sholatnya Idul Fitri sama Idul Adha. Ilmunya belum sampai. Yang ketiga, ada orang-orang yang rezekinya ditahan Allah, nanti akan diberikan di surga. Mala ayunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala takhatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Jadi doa kita itu tetap saja doa. Ini sekarang banyak anak-anak muda nggak mau sholat, nggak mau berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya tanya, sampean orang dungo, kamu kok nggak berdoa? Oh, yang lama aja belum dikabulkan. Ngapain nambah yang baru loh? Doa. Orang yang nggak mau berdoa itu sombong, maka doa. Ustadz, boleh nggak kalau saya doa saya sebutkan orangnya? Ya boleh. Ya Allah, itu ada ketua BEM, orangnya ganteng banget.
Rasanya kalau punya suami seperti dia, so sweet. Boleh, apa enggak boleh? Tolonglah kirimkan angin cinta ke hatinya. Tapi kalau dia tidak menerima, kirimkan angin puting beliung sekalian. Mati. Jangan, enggak boleh doa yang enggak baik. Andai dia tidak bersudi berterima, maka berilah yang lebih baik daripada dia, insyaallah. Maka kita minta pada Allah bukan yang kita mau, tapi yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Makanya bapak-bapak kadang kalau dia nikah, istrinya biasa-biasa aja. Pas ditanya sama orang, "Pak, istri bapak?" "Iya." "Bapak ganteng kok bisa yang gitu?" Itu yang paling indah menurut Allah. Itu artinya gagal dengan yang ayat itu. Aku tidak melihat engkau, yang kulihat adalah orang yang sudah mengirimkan engkau. Datang utusan presiden, kita tidak lihat dia, yang kita lihat yang mengutusnya. Ada 3 orang diberi pena, yang satu dikasih pena, yang satu dikasih pena, 3 orang, tapi responnya beda. Yang satu berkata, cuman dikasih pena sama Pak Gubernur, ya jadilah daripada nggak ada pena. Yang satu marah-marah, masa cuman ngasih pena, kasih kayak Harley Davidson. Yang satu lagi, aku tidak melihat bendanya, tapi yang kulihat adalah siapa yang memberikannya. Sehingga setiap aku menulis, orang akan bertanya, apa yang kau tulis? Tulisannya biasa, tapi pena ini pemberian sang raja. Nah, nanti begitu kau mendapat, walaupun dia biasa aja, itu siapa? Dia yang sudah dikirimkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, nanti bapak, ibu pulang besok, kalau ada yang nanya, itu istrimu? Iya. Kok begitu bentuknya? Dia dikirimkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kau berhenti bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ada usaha. Itu ada kiai, santrinya banyak. Ya pendekatan lah kiai. Ustaz, saya sudah ditolak calon mertua saya, gimana caranya? Jangan kamu sendiri ngadap ke sana. Kamu sendiri ngadap selengean celana sobek. Pakai kap 70. Dia enggak mau dia. Coba bawa. Tanya, calon mertuamu itu kerjanya di mana? Di Universitas Airlangga. Bagian apa dia? Di kantor. Bawa Pak Rektor. Mana tuh? Pak. Ini mau minta, mohon Bapak Sudi agak. Oke, begitu sampai di sana, langsung dia. Nggih, Pak. Apalagi sampai Pak Rektor, iki mahasiswa wapi tenan iki. Masya Allah, langsung insya Allah. Jangan bawa saya. Kalau saya bawa, nanti yang diterima saya. Canda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa niat sholat sunat tak ada kata mustaqbilal qiblah, sedangkan sholat wajib ada mustaqbilal qiblah? Saya tak pakai mustaqbilal qiblah. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala. Tak pakai mustaqbilal qiblah. Mustaqbilal qiblah tak mustaqbilal qiblah boleh dibaca pada sholat wajib, boleh dibaca pada sholat sunat. Yang penting sholatnya menghadap qiblat. Jadi kalau ada orang usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala, sah. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan ma'muman mustaqbilal qiblah, sah. Usolli sunnatan tahiyatal masjid raka'ataini mustaqbilal qiblah, sah. Mustaqbilal qiblah meyakinkan diri bahwa aku menghadap kiblat. Diucapkannya makin kuat, tak diucapkannya sah. Salat tak pakai usolli sah. Salat tak pakai niat tak sah. Memangnya usolli itu tidak niat? Usolli itu melafazkan niat. Niat itu letaknya dalam hati, tak berbunyi, tak bersuara. Tapi kalau kita tidak lafazkan usolli, hati kita berkata-kata Allahu Akbar. Salat maghrib apa salat isya? 3 rakaat atau 4 rakaat? Jamaah takdim, jamaah takhir apa jamaah takdim? Qasar untuk menghilangkan was-was. Usolli fardal maghribi. Berapa rakaat? Salasa rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Imam atau makmum? Makmuman.
Menghadap kiblat atau menghadap mana? Mustaqbilal kiblat. Yang usolli bagus, yang tak usolli berniat dalam hati sah. Nah, jadi tentang masalah usolli tak usolli, jangan kelahi gara-gara usolli, karena sesama orang usolli tak usolli berkelahi, yang ketawa yang tak sembahyang. Itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang mu'alaf. Orang tua saya sudah meninggal dalam keadaan tak Islam. Saya beramal niatnya untuk beliau. Apakah amal itu sampai Pak Ustaz? Maka nastighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Istighfar Ibrahim untuk ayahnya Azar yang tak beriman itu hanya sekedar janji saja. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah. Ketika sudah jelas baginya bahwa ayahnya itu tak beriman, tabarra'a minhu, maka dia melepaskan diri. Allah menegur Nabi Ibrahim karena mendoakan orang tua yang tak beriman. Jadi saudaraku yang mu'alaf, kalau ayahmu masih hidup, belikan dia pakaian paling bagus, berikan dia makanan paling enak. Jangan dia merasa kehilangan anak. Doakan pagi, petang, siang dan malam. Mudah-mudahan dia dapat hidayah bersyahadat sebelum mati. Kalau dia sudah meninggal dunia, maka katakan, ya Allah, ini hamba Engkau, kuserahkan dia kepada Engkau ya Allah. Titik. Tak lebih tak kurang. Ini hamba Engkau, kuserahkan dia kepada Engkau ya Allah. Begitulah yang diajarkan. Karena kalau sampai kita melampau batas itu, Nabi Ibrahim dilarang Allah mendoakan orang tuanya yang tak beriman. Ini hamba Engkau ya Allah, kuserahkan dia kepada Engkau. Titik. Bagaimana menghadapi istri yang pelit dan zalim pada orang tua dan keluarga suami? Orang tua saya pernah dirawat di rumah sakit. Istri saya minta ganti dengan sebidang tanah. Dia menjauhkan saya dari orang tua saya sampai mereka meninggal. Ini suaminya sakit apa? Kelihatannya ini yang jadi kepala rumah tangga suami apa istri? Ar-rijalu, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa. Dia yang meluruskan perempuan. Khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok. Perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. In akhadta aqamtaha kasartaha. Kalau kau paksa lurus dia akan patah. Kalau kau ikut kau akan bengkok. Kalau kau ikut perempuan kau jadi bengkok. Kalau kau paksa lurus dia akan patah. Jadi bagaimana? Ya pandai-pandai. Cari orang-orang tua. Datang kepada para ustadz. Gimana nih Ustadz Dery Sulaiman? Gimana nih Ustadz Arifin Ilham? Meluruskan istri saya yang bengkok ini. Supaya jangan sampai patah. Ini bengkok sekali nih. Sampai orang tua dilarang dekat. Wah, ini harus punya keberanian yang luar biasa. Gimana mau poligami kalau gini? Mohon pencerahan Ustadz, arti standar ulama menurut Al-Quran dan hadis. Wah, ini pertanyaannya salah. Nanya ke saya aja nggak memenuhi standar 200. Standar ulama yang pertama, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Takut kepada Allah. Ulama itu mesti takut kepada Allah, bukan takut kepada penguasa, bukan takut kepada harta, bukan takut kepada rakyat jelata, bukan takut kepada manusia. Innama yakhshallah, takut kepada Allah, min ibadihil ulama. Dua, al ulama warasatul anbiya, mewarisi sifat para nabi. Bagaimana nabi? Mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengayomi melindungi, bukan meracuni dan merusak. Maka ikuti dia. Yang ketiga, berilmu. Jadi kalau ada orang mengajak, ayolah kita sholat, ayolah kita puasa, ini da'i, mengajak ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Tapi kalau sudah masalah tanya jawab, saya pun menjawab yang saya tahu, yang bisa. Yang saya nggak ngerti, saya pending dulu. Berapa kali saya nggak menjawab pertanyaan, mohon maaf, nanti saya pulang dulu, saya baca dulu. Tapi kebetulan karena bisa, pertanyaannya berulang-ulang saya jawab.
Nah ini Imam Malik 48 pertanyaan dia jawab nggak sampai setengah, nggak takut, nggak malu mengatakan saya tidak tahu. Takut kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, berilmu, mengamalkan ilmunya. Yang keempat, yang paling penting, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin, ikhlas. Tidak ada ulama tanpa keikhlasan. Doakan para ulama, ustadz-ustadz kita, bil khusus Ustaz Somad, mudah-mudahan ikhlas karena Allah SWT. Amin ya Allah. Bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar? Seperti apakah ciri? Bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar? Taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar 10 hari terakhir Ramadan. Nanti malam sudah malam yang ke-23. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Tinggal 7 malam lagi. Malam Jumat sudah tidak lagi. Malam Jumat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7 malam lagi, jangan sampai kosong. Datang ke masjid, iktikaf. Isi dengan apa? Pertama, isi dengan qiyam, solat sunat, solat sunat, solat sunat, solat sunat. Isi dengan baca Quran, baca Quran, baca Quran. Isi dengan zikir, isi dengan mendengarkan tausiah tazkirah, mau'izah hasanah. Isi dengan muhasabah, merenung sejenak. Aku dari mana? Mau ke mana? Mati bawa apa? Umur selama ini panjang tapi tidak dipakai untuk mengingat Allah. Rezeki selama ini banyak tapi tidak dipakai dengan infak sedekah. Merenung sejenak. Ini banyak juga yang sampai ke masjid. Seperti apa ciri-ciri orang yang mendapatkannya? Ada perubahan. Bukan setelah dapat Lailatul Qadar jadi tukang ngomong. Alhamdulillah saya kemarin dapat Lailatul Qadar. Gimana? Waktu saya sedang iktikaf di Az-Zikra, begitu saya turun mau ambil wudhu, saya lihat semua pohon-pohon bambu rebah tumbang. Pas di Quran enggak macam, membeku semua air. Memang matilah air malam itu. Bukan pada bentuk fisiknya, tapi ada perubahan. Alhamdulillah Ustaz, tahun lalu ibu itu enggak pakai jilbab, tapi tahun ini setelah dia iktikaf enggak lepas. Mungkin dapat itu. Itu bapak itu Pak Ustaz orangnya pelit. Tapi sekarang setelah Lailatul Qadar, setiap lewat kota nyumbang. Berapa? 2.000. Apa saja amalan untuk malam Lailatul Qadar? Qiyam, salat sunat, zikir, baca Quran, muhasabah, dengar tazkirah. Pokoknya dalam masjid, jangan sampai keluar masjid. Wuduk jangan sampai putus. Kalau batal Pak Ustaz, wuduk lagi. Jangan nahan kentut sampai biru. Bagaimana hukumnya orang yang sholat 5 waktu tapi dia suka memfitnah dan mengadu domba? La yadkhulul jannata namam. Tak masuk surga orang yang mengadu domba. Nabi membelah pelepah korma, dicucukkannya ke makam ini, ditusukkannya ke makam ini. Sahabat heran, kenapa kau tusukkan ya Rasulullah? Yamshi bin namimah, kerjanya mengadu domba. Tak ada guna ibadahnya, habis pahalanya, diambil oleh orang-orang. Apa hukum pacaran? Anak-anakku, adik-adikku kalian yang sudah hijrah, jangan lagi ada pacaran-pacaran. Janji? 1, 2, 3. Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Buka HP, cari namanya, delete. Buka FB, cari namanya, unfriend. Putuskan. Insya Allah besok langsung dia update status. Apa status dia? Bukan perpisahan yang kutangisi, caro nandak lama. Bullshit, omong kosong pacaran-pacaran itu. Tak ada itu. Waktu pacaran semuanya indah-indah. Mau makan apa ya? Ini ya. Pret. Bohong saja itu. Perempuan suka dilambung-lambung dengan kata-kata. Laki-laki pula suka mengobral kata-kata. Berjumpalah, ditambah bumbu-bumbu setan. Akhirnya habislah kalian. Perempuan, kalian adalah timun. Laki-laki, kalian adalah durian. Durian berjumpa timun, yang hancur siapa? Timun. Rugi kalian, babak belur. Kasihan betul suami kalian. Dapat bekas-bekasnya aja. Pak Ustadz, apa bisa kita semua ini disebut salaf? Mengingat kita mengikuti Imam Syafi'i.
Yang meninggal tahun 204 termasuk salafus salih. Kita bukan salaf, kita pengikut salaf. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Tsummal ladzina yalunahum, satu abad sudah itu. Tsummal ladzina yalunahum, satu abad sudah itu. 3 abad pertama disebut dengan salaf. 4, 5, 6 sampai sekarang disebut dengan khalaf. 3 abad pertama disebut dengan salaf. 4 berikutnya sampai disebut dengan khalaf. Sedangkan kita ini adalah pengikut salaf. Kalau ada orang sekarang ngaku saya ini salaf gatal ente. Apakah ada amalan khusus untuk doa sepertiga malam Ustaz agar doa kita diijabah Allah? Alangkah baiknya doa itu dalam keadaan bersuci. Alangkah baiknya doa itu menghadap arah kiblat. Alangkah baiknya doa itu didahului salat sunat 2 rakaat. Alangkah baiknya doa itu didahului puji-pujian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Wahhab, ya Razzaq. Melelehkan air mata, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sepertiga malam yang terakhir. Bagaimana cara ngitung sepertiga malam Pak Ustaz? Dihitung dari azan maghrib ke azan subuh bagi 3. Azan maghrib jam 6, azan subuh 4.30. Dari jam 6 maghrib ke 4.30 subuh, hitung berapa jam bagi 3. Sepertiga yang terakhir itulah waktu mustajab. Begitu kata Syekh Ali Jum'ah. Bagaimana pandangan Islam mengenai suami yang tidak menafkahi keluarga bertahun-tahun, melepaskan tanggung jawab istri seperti kebutuhan hari-hari dan membiayai anak sekolah, termasuk membayar hutang-piutang yang dibuat suami yang dibayar oleh istri? Kebetulan nasibnya macam Asia, istri Fir'aun. Dulu pertama kali akad, bapak sudah membaca sirat ta'liq. Apa bunyi siratnya? Jika saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya berturut-turut tanpa memberikan nafkah zahir dan batin, maka istri saya mengadu ke pengadilan agama dan hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Banyak perempuan yang tidak ingat, karena waktu suami yang baca sirat ta'liq dia asyik selfie. Ibu yang ditinggal bapak lewat bulan yang ditentukan pergi ke pengadilan agama Kabupaten Bengkalis, gugat karena dibolehkan. Saya tak akan menggugat dia Pak Ustadz. Kenapa? Cintaku sudah kuberikan semuanya. Tahankanlah. Jangan mencela-mencela. Disuruh menggugat tak mau, disuruh menunggu gelisah. Kalau memang kau cinta, kau tunggu. Tak akan saya gugat Pak Ustaz, 1000 tahun kan ku nanti. Nantilah. Bagaimana hukumnya lelaki menikah tanpa sepengetahuan istri pertama? Secara hukum fikih sah. Kalau saya pulang ke rumah, saya kasih tahu istri saya, istriku, aku tadi di Duri menikah. Kemudian di Kandis menikah, di Minas menikah. Sah, 3-3 itu sah. Kecuali saya bilang 4, maka yang 1 itu tak sah. Karena bini tak boleh lebih dari 4. Secara fikih nikah sah. Tapi tinggal negara Kesatuan Republik Indonesia, ada namanya KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Ibu-ibu tenang. Tenang dulu. Kenapa saya katakan tenang? Karena menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia, tidak boleh laki-laki menikah tanpa ada izin istri pertama yang ditulis dengan perjanjian di atas materai 6.000 yang disahkan oleh pengadilan. Maka jangan ibu cemas, bapak itu tidak akan bisa menikah sebelum ibu membubuhkan tanda tangan setuju. Kecuali nikah siri. Ini yang paling mengkhawatirkan kita. Kalau dia nikah secara syar'i, menurut hukum fikih, menurut hukum undang-undang Indonesia, tidak ada satupun Pak KUA di Indonesia yang berani menikahkan suami orang dengan perempuan lain tanpa ada surat izin dari istri pertama. Kalau ada, berarti nikahnya nikah siri. Perempuan jangan mau nikah siri. Kalian yang menikah siri, efek paling bahaya 3. Pertama, kalau laki-laki itu pergi, kalian tidak bisa menggugat cerai karena pengadilan tidak mengakui. 2, kalau mati si suami, si istri payah menuntut harta pusaka karena tak ada surat. Yang ketiga, pembuatan akte kelahiran anak.
Nah itu, ini untuk menenangkan ibu-ibu yang khawatir. Ustadz, gimana hukumnya kredit rumah, kredit kendaraan? Lihat dulu akadnya. Rumah dengan uang, uang dengan barang, boleh. Dalilnya mana? Sahabat membeli Barirah, dicicil selama 9 tahun, cicil kredit, boleh. Sahabat Nabi membeli gandum, dicicil selama sekian tahun, boleh. Yang tidak boleh itu uang dengan uang, nah, itu tidak boleh. Pinjam uang, bayar uang. Pinjam 100 juta, bayar 110. Pinjam 200 juta, bayar 220. Riba. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nanti dia bangun dari kubur seperti orang kerasukan setan. Apakah setan dan iblis itu bisa membunuh? Kalau tidak, bagaimana dengan korban pesugihan? Manusia bisa nggak membunuh? Bisa. Diambil pisau, mati. Sebagaimana manusia bisa membunuh, maka setan, jin, iblis juga bisa membunuh. Bisa membunuh. Manusia bisa membunuh, tapi yang menghidupkan dan mematikan Allah. Berapa banyak orang dibunuh 10 tikaman tidak mati karena belum ajalnya tiba. Tapi berapa banyak orang belum dibunuh sudah mati. Saya bunuh kamu, mati. Jadi jangan katakan dia mati karena dibunuh, tapi mati karena ajalnya sudah tiba. Adapun perbuatan pembunuhan itu adalah perbuatan manusia, perbuatan jin. Oleh sebab itu maka kita baca zikir Hisnul Hasin, maksurat, doa pagi petang, itu untuk menjaga supaya jangan sampai kita disantet. Ada orang dengki lalu dia kirim jinnya, hai jin tolong bunuh itu. Yang mana? Itu yang ustadz yang ceramah itu. Yang mana? Itu yang itu, tuh, bunuh. Pas dia mau bunuh nggak jadi. Kenapa? Kasihan terlalu kurus gitu dia. Apakah bisa dalam doa sepertiga malam saya ada si dia yang saya tidak tahu namanya, tapi hanya terbayang wajahnya aja. Mohon pada Allah untuk mendapatkan ridho Allah agar dia jodoh saya. Oh, berarti baru ngelihat wajahnya di FB doang. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan si dia. Kalau memang dia jodohku, maka pertemukan aku ya Allah. Tapi kalau tidak, cepatlah matikan dia atau matikan aku. Aku tidak bisa hidup tanpa dia. Engkau lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh enggak nyebut nama Pak Ustaz? Boleh. Allahumma a'izzal islama bi umarain. Ya Allah, kuatkan agama Islam ini dengan 2 Umar. Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisham. Ada 2 orang yang sangat perkasa, yang satu namanya Umar bin Khattab, yang satu namanya Umar bin Hisham. Nabi sebut namanya, ya Allah, kuatkan agamamu ini dengan 2 orang. Kalau masuk Islam yang 2 ini, Islam akan kuat. Pertama Umar bin Khattab, yang satu lagi Umar bin Hisham. Dan yang masuk Islam Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, menjadi kuat. Ya Allah, ini ada 2, satu Aisyah, satu Fatimah. Maka kuatkan aku dengan keduanya sekalian. Istikharah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kiat hijrah? Bagaimana cara agar kita tetap istiqamah? Yang pertama, selalu pergi ke rumah sakit. Balik dari sini, jangan pulang ke rumah, pergi ke rumah sakit. Nanti kalau security nanya, mau kemana mbak? Mau nengok orang sakit di rumah sakit. Mau ruangan berapa? Sadonan di Siko, ingin ambo calia. Saya kalau diajak jamaah, Ustadz ayo kita ke ruang ICU. Datang, tertulis dia teh ICU, artinya ICU. Ambo mencaliak waang, waang tak bisa mencaliak ambo. Nampak di sana orang cuci darah, keluar darah dari dalam badan, masuk ke selang, masuk ke mesin, dicuci 5 jam, masuk lagi. Sakitnya berapa? Duitnya berapa? Maka kita yang sehat bersyukur nikmat sehat dengan banyak-banyak beribadah. Tak juga bersyukur nengok orang sakit, pergi ke kubur menengok orang mati. Mim dia tema taya bawati, mati. Tengok bagaimana, apa yang akan dibawa? Tinggal akan dibawa solat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisap, dihitung hari kiamat, solat. Yang ketiga, buat komunitas. Komunitas alumni Baitur Rahmah. Buat satu contoh sekolah percontohan. Madrasah tahfiz Quran alumni Baitur Rahmah. Anak yatim, uang sekolahnya tanggung. Guru-gurunya, kalau sudah ada, yang sudah ada itu aja jaga. Alumni-alumni
pulang dari sini, buat ikatan alumni, pergi cari mana sekolah. Pak Kepala Sekolah, ya, berapa guru yang belum digaji? Berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Berapa kursi yang patah? Berapa whiteboard yang rusak? Berapa papan tulis yang bolong? Berapa atap yang perlu diganti? Bapak mau ganti? Enggak, Batanyo saya mau. Bantulah. Itu yang akan membuat kita istiqomah insya Allah. Saya sebelum datang ke Kota Padang, kami tidak dari Payakumbuh. Padahal kalau dekat dari Pekanbaru dekat Payakumbuh. Tapi kami mutar ke Indragiri Hulu, masuk ke Kuantan Singingi. Kenapa? Karena menyalurkan dana untuk mendirikan madrasah ibtidaiyah di suku terasing di dalam hutan. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, buat komunitas. Saya banyak ceramah ke tempat-tempat, bertemu dengan komunitas. Ustaz Somad, kami dari komunitas. Apa namanya? Komunitas Jombloan Sejati. Ustaz, kami dari komunitas. Apa namanya? Komunitas Pensiunan Perusahaan Minyak. Ini apa? Komunitas Mantan Tatu-Tatu. Isinya orang nan batatu sadis. Waduh, tatunya ular kobra. Setelah tua, ketek. Jadi cacing pita. Mantap. Ustaz, kami komunitas. Mana mau komunitasnya? Komunitas Pejuang Subuh. Tertulis di bawah. Pejuang Subuh. Zuhur ndak tiba. Komunitas Pejuang Subuh. Zuhur kemana? Datang zuhur. Masjid lain Pak Ustaz. Bagaimana caranya supaya kita tidak tergolong ke istidraj? Kok istidraj itu ngeri? Istidraj iko bahasa singkatnya tasase di jalan nan luri. Banyak orang sesat di jalan berbelok. Tapi ini ndak, sesat di jalan yang lurus. Tampaknya dia lurus, tapi sebenarnya sedang sesat. Na'udzubillah. Banyak hartanya, mewah hidupnya, tapi ternyata sedang dimainkan Allah Ta'ala dengan istidraj. Kita banyak salah sangka. Ustaz, saya dulu sebelum pengajian hidup saya enak Pak Ustaz. Tapi setelah dengar pengajian Ustaz, begitu pulang helm basah. Begitu pulang motor hilang. Begitu pulang anak sakit. Sesungguhnya Allah sudah sayang kepada engkau, dihapusnya dosa-dosa. Amin. Yang paling mengerikan adalah sholat tak pernah, puasa tak pernah, sedekah tak pernah, tapi hidupnya lancar-lancar saja. Itu namanya istidraj. Tetangga saya Pak Ustaz tak pakai jilbab, sholat tak pernah, puasa tak pernah, hidupnya lancar, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Itu namanya istidraj. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami mainkan mereka dengan istidraj. Kami mainkan mereka karena mereka mempermainkan Allah. Mereka sangka Allah lalai, mereka sangka Allah lupa. Tidak, Allah sedang memainkan engkau dengan istidraj. Jadi caranya biar sadar, introspeksi diri. Mengapa aku begini? Kalau terasa salah, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum seorang istri yang taat beribadah, rajin puasa, tapi bicara pada suaminya suaranya keras? Memang setelannya begitu. Memang kareh suaranya. Coba periksakan, mungkin jonya pakak. Mungkin ini orang gunung. Orang gunung itu suara keras. Beda sama orang Sunda. Kalau orang Sunda, Mas, hujan. Orang Sunda kalau ngasih tahu suaminya hujan, hujan. Lah basah kain baru. Tapi sampai lain enggak, hujan. Nah, jadi jangan serta-merta kalau kareh melawan. Ternyata dia tidak peka, ternyata dia bukan orang gunung, tapi dia melawan. Maka mengatasi istri melawan ada 5 langkah. Yang pertama, fa'izuhun, kasih nasihat. Adinda, come here, sikos mantah. Janganlah kareh-kareh bersuara. Sakit hati denai.
Memang itu setelannya. Fa'izuhun, kasih nasihat tak sempat. Tak mempan kasih nasihat. Wahjuruhunna fil madaji. Kalau ndak berubah, apa boleh buat? Wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Karena kamu tak juga berubah, kita pisah tempat tidur sebulan. Memang itulah dan ditunggu-tunggu. Nasihat ndak nyodanga. Ancaman pisah tempat tidur, malah dia berkata itu yang kutunggu. Nan ketiga, wadribuhun. Ada jenis perempuan dipukul baru dia berubah. Wadribuhun. Karena tak juga berubah, begitu mau ditempeleng, difotonya. Di-uploadnya ke Instagram. Teganya. Tak bisa. Pukul sekarang tak bisa. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tak juga bisa. Yang kelima, maka jatuh. Ada satu surat dalam Quran namanya tolak. Mediasi dulu, bukan langsung. Jadi bukan mentang-mentang kasar. Ini banyak laki-laki sikit-sikit. Talak 100. Enak aja. Ingat, laki-laki yang pemarah langsung lewat talak 100, talak 1000, jatuhnya 3. Kalau sudah jatuh talak 3, tidak bisa menikah sebelum istri itu menikah lagi dengan laki-laki lain. Dan jangan lupa, orang yang sudah menjatuhkan talak 3, tidak ada yang lebih cantik daripada jelo. Apa itu jelo? Jandolamu. Waspadalah. Maka hati-hati. Langkah yang keempat, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Panggil keluarga laki-laki, panggil keluarga perempuan, nenek mama, panggil semua, panggil pula wali, duduk. Ini harus mediasi. Apa judul tema mediasinya? Mau dibawa kemana hubungan ini? Tak juga mempan, barulah yang kelima, itu langkah sudah mentok tak ada lagi, puncak barulah tolak. Karena kau tak juga berubah, kau melawan, kau emosi, akhirnya jatuh talak 1 pun masih bisa rujuk 3 bulan. Gimana? Sudah jatuh? Alah, macam itu 10 aku dapat. Bulan 1, gimana? Bulan kedua, 5 dapat. Mulai turun harga. Bulan terakhir, aku mau rujuk, masih bisa rujuk. Kalau sampai 3 bulan tidak rujuk, habis, putus. Setelah bulan keempat baru mau rujuk, bisa lagi rujuk, tapi pakai akad baru. Mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ada mahar, ada ijab, ada qabul, ada wali, ada saksi 2 orang. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Itulah namanya pengantin baru stok lamo. Hukum bersodakoh kepada yang tidak beribadah. Bersodakoh 1 orang, bersodakoh 2 orang, bersodakoh 3 orang. Orang lain ngasih tahu. Ente tahu nggak tadi sodakoh sama siapa? Siapa? Itu orang kaya. Ente tahu tadi sodakoh sama siapa? Itu pelaku dosa. Ente sodakoh sama siapa? Itu WTS. Jadi gimana ini? Ternyata bersodakoh kepada orang kaya, mudah-mudahan orang kaya itu terbuka pintu hatinya. Bersodakoh kepada WTS, mudah-mudahan dia berhenti bertobat. Bersodakoh kepada pelaku maksiat, mudah-mudahan dia sadar akan maksiatnya. Bersodakoh kepada orang yang bakil, mudah-mudahan. Jadi tidak ada sodakoh yang sia-sia. Tapi kalau nggak tahu, kalau sudah tahu, maka kita bersodakoh skala prioritas. Ahwajun nas, siapa manusia yang paling membutuhkan, memerlukan sodakoh, kepada dialah kita bersodakoh. Ini ada orang susah, tapi susahnya masih kelas ekonomi. Ternyata orang susah ini pakai kelas juga. Ada susah kelas ekonomi, susah kelas VIP, susah kelas VVIP. Ini VVIP ini udah 3 hari nggak makan. Kita berikan kepada yang paling membutuhkan. Apakah berjanji dan nazar itu sama? Saya berjanji, kalau saya lulus nanti, saya akan puasa 3 hari. Saya bernazar, kalau saya lulus nanti, saya akan puasa 3 hari. Sama apa enggak sama? Nazar. Inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar kepada Allah ingin berpuasa. Walan ukallima al-yawma insiya. Aku tidak akan bicara kepada manusia. Nazarnya Maryam. Oleh sebab itu maka ungkapannya katanya janji, tapi sebenarnya maknanya adalah nazar. Al-wa'du dain, janji adalah hutang. Hutang wajib ditunaikan. Fadainullahi ahaqqu an yuqda. Hutang kepada Allah lebih layak untuk ditunaikan.
Maka jangan macam-macam dengan janji. Ya Allah, saya berjanji kalau berhasil nanti saya akan kurban tahun ini. Tapi kalau saya nggak berhasil sampai mati saya nggak akan kurban. Ini ngancam Allah nih. Nggak boleh. Semoga Tuan Guru selalu dalam perlindungan dan pertolongan Allah. Amin. Apakah hukum menjawab salam orang di luar agama Islam? La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan mulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Kalau jumpa Yahudi dan Nasrani jangan katakan assalamualaikum. Lalu gimana? Selamat pagi, selamat sore, good morning, good afternoon, welcome. Sejak makan roti ini lancar bahasa Inggris. La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Makanya kalau kita ceramah di tempat umum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Lalu kemudian kalau dia yang ngucapin salam gimana Pak Ustaz? Idza sallama alaikum ahlul kitab. Kalau ada ahli kitab mengucapkan salam kepada kamu, faqulu wa'alaikum, maka jawabannya wa'alaikum. Wa'alaikum artinya kamu juga, you too. Assalamualaikum bro. Wa'alaikum, kamu juga. Gitu jawabannya. Apakah ambil zakat menunggu orang minta zakat atau mencari yang wajib zakat menerima zakat? Khus, ambil zakat, khus, ambil. Bukan, hai orang beriman, berzakatlah. Yang mau zakat silakan, yang nggak mau nggak apa-apa. Bukan begitu bunyi ayatnya. Khus, ambil. Makanya yang punya jabatan kekuasaan buatkan perda, peraturan daerah, bayar zakat, PNS, ASN, perusahaan, BUMN bayar zakat, ke Basnas yang tak mau bayar zakat teken materi 6.000 siap dipindahkan ke sejauh mata memandang. Bisa atau tak bisa? Sudah kata Pak Wali, sudah diterapkan. Langsung zakat potong atas. Abdul Somad jadi tim sosialisasi zakat provinsi 5 tahun. Bayarlah zakat. Tak takut orang. Tak ada jabatan, tak ada kekuasaan. Tapi begitu bupati tanda tangan, perda bayar zakat langsung 10 miliar. Selama saya ceramah, yang paling besar zakatnya Aceh Barat, Meulabu, 15 miliar kabupaten. 15 M. Pas saya ceramah sana, saya tak tahu. Saya pun ceramah. Di kampung saya di Riau ada kabupaten 10 miliar. Mereka senyum-senyum. Pas makan, berapa tadi Ustaz? 10 saya. Kami 15 ya. Kalau mati saya Abdul Somad akan datang kalau mau ceramah tanya dulu. Pastikan kita lebih besar. Maka saya ingat betul mau labuh itu 15 M dulu 4 tahun yang lalu. Sekarang lebih besar lagi. Saya selalu ketiduran tak dapat sholat subuh. Orang yang tak sholat subuh karena ketiduran ada hadisnya. Man nama, siapa yang tidur walam yusalli, sampai tak sembahyang subuh, balas syaitanu fi uzuni, setan kencing di telinganya. Yang tadi tak sembahyang subuh, nah itu tertulis di sini, toilet setan. Makanya ceramahnya harus terus diamalkan. Balik dari sini, pergi ke toko jam di Tanjung Pinang, cari dia. Mbak, apa jam yang paling mantap di sini? Nah, ini satu. Tanya dia, ada tak jam yang bisa menyipak? Asal jam 5 menyipak dia, lempar. Ibu-ibu yang membangunkan lakinya, rahimallahu mura'atan, Allah mencurahkan rahmat pada laki-laki, aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya untuk sholat subuh. Bangun mama bangun. Kan tweet bangun. Jaga-jaga dulu. Sudah dibangunkan baik-baik tadi juga pertanyaan. Bangun ibu. Tapi sekarang tak jelas lagi dunia ini Ustaz. Tak siapa yang membangunkan, tak siapa yang dibangunkan. Ibu itu pula yang membawa air setimba. Bangun. Yang aslinya kalianlah laki-laki yang membangunkan perempuan. Tak 1-2 perempuan mengadu melapor, Ustaz, kusangka dulu kalau nikah sama dia aku bahagia. Dia PNS golongan 4A, gajinya banyak, tunjangannya hebat, rumahnya besar, mobilnya mewah. Ternyata setelah nikah sama dia menderita, Ustaz, macam tidur sama babi hutan.
walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Besok pagi masak sarapan, ibu nyanyikan lagu itu. Walaupun hidup 1000 tahun, sampai ngaco aja. Walaupun hidup. Kau nyindir aku ya? Aku tak ada nyindir. Ini lagu Ustaz Somad semalam waktu di masjid. Ustaz, apa sah laki-laki sholat di rumah tapi tak di masjid? Laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Laki-laki sholat di masjid. Ini masjid kota Tanjung Pinang dibangun tapi tidak sesuai lagi dengan kota. Tidak sempat lagi bisa dilebarkan. Parkir sudah sulit, masyarakat tertampung lagi. Makanya mesti dibangun nanti di lokasi yang baru, masjid yang lebih besar lagi. Amin. Yang ini tetap ramai, yang sana tetap ramai. Tengoklah, tak muat lagi orang sholat. Orang Tanjung Pinang ini kaya-kaya, tiang masjidnya emas. Luar biasa. Orang susah menjadi emas. Laki-laki di Tanjung Pinang tak ada yang pakai emas, karena mereka mau menunjukkan kayanya bukan dengan cincinnya, tiang masjidnya emas. Hebatnya lagi di Tanjung Pinang, walaupun tiang masjidnya emas, tapi jendelanya tak pakai kosen. Menunjukkan apa? Aman. Tanjung Pinang aman, tak ada pencuri. Kadang-kadang kita masuk ke salah satu masjid, kotak infak dicor. Kotak infak pakai rantai besi, pakai gembok. Di sini aman. Coba tengok masjid, lampunya pula macam lampu Masjid Nabawi. Luar biasa. Mas kuning. Apa maksud saya? Nikmat yang sudah besar ini maka dibalas dengan sholat berjamaah. Tapi rasanya mengajak orang Tanjung Pinang sholat berjamaah mubazir. Karena sholat berjamaah di Tanjung Pinang, coba tengok, melimpah ruah sampai tak muat keluar-keluar. Tengok, itu yang di luar-luar yang berdiri itu juga dapat pahala sholat berjamaah. Kalau sholat. Layan tayanna, mereka yang tak datang ke masjid, jangan ulangi lagi. Yang sholat di kantor, yang sholat di rumah, yang sholat di kamar, jangan ulangi lagi, kata Nabi. Kalau kalian tetap sholat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, ku bakar rumah mereka. Nabi yang bilang, kalau kalian sholat di rumah, ku bakar rumah mereka. Kalau hidup Nabi sekarang, bertambah hotspot titik atas. Makin banyak rumah yang dibakar mereka. Berasap lagi. Ustaz janganlah sebut-sebut asap. Asap Tanjung Pinang ini kan dari kampung Ustaz juga. Aku tahu apa yang ada dalam hati. Sebelumnya dari malam saya niat sholat subuh, tapi saya bangunnya jam 6 pagi waktu setempat. Apakah masih boleh sholat? Ini bukan menanya, menawar. Kalau maghribnya jam 6 lewat 4, kalau maghribnya jam 6 lewat 4, kurangi 15 menit. Begitu cara mengukur isyraq. Boleh sholat sunat isyraq itu 15 menit lewat surut. Surut matahari terbit. Surut matahari terbit. Jadi kalau begitu, surut matahari terbit di Tanjung Pinang jam 5.50. 5.50 tambah 15 menit baru boleh sholat sunat isyraq jam 6 lewat 5. Itu jam kita ini imsak ada tapi isyraq tak ada. Cara mudah untuk isyraq, tengok maghribnya. Jam berapa maghribnya, begitu boleh isyraq. Kalau maghribnya jam 6 lewat 4, maka boleh sholat isyraq jam 6 subuh lewat 5. 15 menit sebelum itu subuh sudah habis.
Maka di Tanjung Pinang untuk saat ini subuh sudah habis jam 5.50. Kawan, dia bangun jam 6. Ini kencing toilet setan juga. Oleh sebab itu jangan sampai tak sholat subuh. Bangun sholat subuh walaupun lambat jam 5.30, ada waktu 20 menit lagi, jangan langsung sholat subuh, tapi qabliyah subuh. Karena qabliyah subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Usolli sunnata subhi rak'ataini qabliyatan. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad, baru iqamat, baru sholat subuh. Jangan tinggalkan qabliyah subuh, jangan tinggalkan qabliyah subuh walaupun terlambat.